Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Wana Ibrahim dari Teknik Elektro 2018 Universitas Jenderal Ahmad Yani. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem penyambungan exchange atau switching pada telepon. Ya, secara umum, arti switching atau lebih dikenal sebagai sentral adalah melakukan suatu proses hubungan antara dua pelanggan telepon sehingga kedua dapat berbicara dengan satu sama lain. Yang kedua adalah elemen exchange. Dari elemen exchange ini terdiri dari cross point matrix. Cross point matrix berfungsi sebagai penerima atau permintaan dari pelanggan untuk mengecek status pelanggan yang dipanggil. Yang kedua adalah signaling. Signaling untuk menentukan saluran mana yang akan dihubungkan. Yang ketiga yaitu kontrol. Kontrol untuk membangun hubungan, melakukan penyambungan antar pemanggil dan yang dipanggil. Kemampuan dasar dari switching yaitu switching itu sendiri yaitu menghubungkan dua atau di antara pemakai yang ingin berhubungan. Yang kedua, signaling kembali untuk memberikan informasi adanya panggilan, terjadinya percakapan, berakhirnya percakapan. Yang ketiga adalah numbering untuk memberikan identitas kepada pemakai, siapa saja yang akan ditelepon. Mungkin kita menelpon yang lain atau bagaimana. Jadi ada nomor yang akan ditujunya untuk menyambung ke si penerima, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu transmisi sinyal suara melalui kabel. Yaitu kenapa sih dipilih kabel? Oke, mungkin pada zaman dahulu belum ada yang namanya wireless ya, jadi kita masih menggunakan kabel untuk penyambungan dari titik A ke titik B. Kenapa kabel? Karena kabel digolongkan ke dalam media transmisi yang terpadu. Untuk media transmisi yang terpadu, kapasitas transmisi dan hal bandwidth dan data lainnya dapat diatur tergantung bagaimana jarak, mungkin terus keadaan media, apakah medianya besar atau kecil, seperti itu. Nah, untuk evolusi switching itu sendiri, yang pertama ada manual switching. Manual switching biasanya dilakukan oleh manusia ya, untuk men-switch antara pengguna satu dengan pengguna dua itu secara manual oleh kita sebagai mungkin operator. Yang kedua ada automatic switching. Automatic switching itu sudah terintegrasi mungkin dengan elektronik atau apa, tapi dibagi menjadi dua, ada analog dan digital. Untuk analog mungkin pada zaman sebelum ditemukan digital ya, analog mungkin ada step by stepnya, ada crossbar command controlnya. Untuk di digital itu ada IC-nya juga mungkin kan, circuit switching, flash switch yang sudah diatur dengan digitalisasi. Oke. Nah, untuk evolusi sentral, di sini ada contohnya ya, evolusi sentral seperti apa. Jadi pada zaman dahulu tuh manual switching itu seperti ini. Jadi kita sebagai operator yang ada akan bertugas menghubungkan dari pengguna satu ke pengguna dua pada jaringan telekomunikasi. Jadi pada saat si pengguna satu menelpon dari misalkan dari titik A nih, misalkan dari Bandung mau nelpon ke Cimahi, nah disambungkannya dulu tuh ke operator pada manual switching ini yang menyambungkan seperti apa ya, jack, seperti itu, jack kabel disambungkan dari titik satu ke titik yang lain. Dan jaringan telekomunikasi publik sentral telepon terletak biasanya di sebuah bangunan yang digunakan untuk menampung peralatan-peralatan yang digunakan untuk beberapa sentral telepon, yang mana masing-masing melayani beberapa wilayah. Lokasi kantor tersebut biasanya di pusat kota, mungkin di contohnya di Bandung. Nah, Bandung untuk mungkin sentral wire-nya seperti itu. Nah, ini contoh-contoh untuk cara penyambungan ya. Mungkin bukan contohnya, kayak diagramnya lagi, circuit switching. Mungkin ada titik A ke titik B seperti itu. Jadi ada buat penyambungannya lagi. Misalkan dari telepon 1 ke telepon 2 itu ada jaringan-jaringannya lagi. Jadi tinggal dipilih aja. Jadi sebagai operator tuh kita bisa tahu gitu mana yang dia pilih. Kan pastinya kalau dia nelfon pasti ada kodenya kan, yang tadi nomborin
situ kan. Nah ya, untuk penyambungannya jadi lebih mudah seperti itu. Ini contohnya ada di gambar di sini. Oke, jadi nah untuk switching sendiri itu dikategorikan banyak ya. Jadi ada networknya itu ada banyak, ada local network, ada junction network, ada strong network, ada international network juga. Untuk local network sendiri itu menghubungkan stasiun pelanggan ke sentral lokalnya. Jadi hanya lokal saja, mungkin lokal dalam kota atau seperti apa, atau seperti di Indonesia saja mungkin. Jadi lokal, tidak kemana-mana. Yang kedua ada junction network. Junction network itu menghubungkan sekelompok sentral lokal yang melayani suatu area dengan sebuah sentral tandem atau sentral trunk. Jadi ada sentralnya sendiri. Jadi untuk junction tuh kayak sebagai pusatnya lagi, menghubungkan beberapa sentral lokal, menghubungkan dari lokal 1 ke lokal 2. Untuk junction network. Untuk trunk network sendiri itu sudah menyediakan sirkuit jarak jauh antara lokal network secara nasional. Jadi mungkin seperti kita dari Jawa ke Sumatera itu ada trunk networknya lagi untuk menghubungkan dari titik satu yang dekat ke titik yang jauh menggunakan trunk network. Yang terakhir ada international network. Untuk international network sendiri itu menyediakan hubungan ke jaringan nasional yang berada di negara di mana nasional atau itu terhubung. Jadi dari negara satu ke negara lain, international network. Untuk jaringan internasional, mungkin kita yang akan menelpon dari Indonesia ke Singapura mungkin, nah itu masuknya ke international network. Jadi jaringannya tuh internasional. Oke, nah pada international network ini sendiri akan jelaskan lebih lanjut ya. Pada international network ini sendiri, pada saat kita menelpon akan tersambung terlebih dahulu ke server pusat yang ada di negara kita masing-masing. Nah, setelah dari negara kita masing-masing, si jaringan telepon tersebut akan disambungkan ke central network atau server yang ada di negara di mana kita akan menelpon. Seperti kita menelpon ke Singapura tadi kan, jadi si jaringan telepon itu masuk ke server yang ada di Singapura. Dari server Singapura tersebut baru dialirkan ke pengguna yang akan kita panggil, seperti itu. Jadi ini ada contoh-contohnya mungkin dari Asia juga ya. Nanti contohnya yang lebih besar aja, ada dari Australia, misalkan yang ke Eropa. Nah itu sama aja, si central networknya seperti itu. Jadi international networknya tuh dari si central yang di sini negara sendiri dipindahkan ke negara yang lain, itu baru disalurkan ke pengguna masing-masing. Ya mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi penyambungan exchange atau switching. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, dan mohon maaf bila materi yang saya jelaskan kurang jelas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.